Agustus 2020 lalu, Meggy Wulandari resmi diputus cerai Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat dari sang suami komedian Wildan Desta alias Kiwil. Pada sidang yang hanya dihadiri kuasa hukumnya, istri kedua Kiwil itu akhirnya mendapatkan putusan cerai. Sebuah putusan yang sudah lama didambakannya. Pada putusan cerai yang secara kebetulan tepat jatuh di hari lahir sang suami itu, Meggy yang biasanya getol hadir di Pengadilan Agama Cibinong, kala itu memang tak tampak. Dari keterangan kuasa hukumnya, Meggy kabarnya drop sakit. Tapi kemarin, saat orang-orang tengah berkhidmat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun, secara mengejutkan, ia dan kuasa hukumnya justru tiba-tiba menggelar press conference. Entah untuk kepentingan apa, preskon digelar tepat di tanggal 17 Agustus, di mana pekik kemerdekaan digaungkan. Bukankah keputusan cerai sudah diketuk majelis hakim dan sudah banyak diketahui halayak? Bukankah Kiwil juga tak sedikit pun merasa keberatan? Lalu apalagi yang diinginkan Meggy lewat jumpa pers? Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan, dan sekaligus hari kemerdekaan juga untuk seorang Meggy. Oke? Di mana hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang salinan putusan yang sudah dijawab, yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10. Nah, saat itu memang Mbak Kiwil nggak hadir, Mbak Meggy nggak hadir, tetapi akhirnya hari ini saya harus jelaskan juga bahwa isi dari salinan putusan tersebut adalah satu, diterima permohonan Mbak Meggy diterima untuk mengajukan perceraian. Jadi alhamdulillah itu diterima. Yang kedua, anak-anak ikut dengan Mbak Meggy. Oke, dan itu juga diberikan oleh Majelis Hakim permohonan kita. Dan untuk nafkah memang akhirnya diserahkan kepada Pak Kiwil ya, karena memang Pak Kiwil sendiri sampai pada hari haknya, hari salinan putusan ini dibunyikan, dan memang beliau tidak datang. Alhamdulillah putusan tepat di tanggal yang memang dalam hati saya pada saat itu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa sih nggak pas tanggal 10 aja gitu, karena tanggal 10 harusnya kan masih pembacaan keputusan ya, bukan putusannya gitu yang benar. Nggak taunya aku memang kan emang lagi belakangan ini memang kesehatanku terganggu. Mah aku nggak bisa datang mah ke Mama Soraya, lawyer saya bilang nggak bisa datang mah karena aku nggak fit gitu kan. Terus udah ngomong pagi, lagi sholat duha, aduh kok telepon bunyi terus, kenapa lagi gitu kan. Telepon tuh bunyi terus, aduh sholat duha udah, assalamualaikum, Mama Soraya, aduh ada apa nih, aku udah deg-degan juga nih. Nggak taunya, nah alhamdulillah kenapa mah gitu. Ya Allah. Aku ketawa tapi aku tahu nangis sih mah, lupa. Bersyukur alhamdulillah. Terus aku langsung ngubungin kakakku Kak Sinta. Nangis aku ngubungin kakak. Dan tanggal 10 Agustus menjadi tanggal yang Masya Allah yang indah buat saya. Artinya itu tanggal lahirnya papa anak-anak dan itu tanggal perceraian kami. Tanggal saya menikah, tanggal ulang tahun saya. Jadi itu momen yang tidak pernah akan bisa saya lupakan. Rupanya, salinan putusan cerai dengan beberapa isi hak Meggy dirasa penting untuk diumumkan ke publik, termasuk soal hak asuh anak hingga kewajiban nafkah. Salinan putusan itu seolah menggambarkan proklamasi kemerdekaan Meggy dari genggaman bayang-bayang Kiwil. Kenapa aku menangis? Karena ya Allah, 17 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu untuk aku lewatin dengan menikah dengan seseorang ya, bapaknya anak-anak gitu. Terus dan aku percaya arti kekuatan doa. Selain memproklamirkan diri telah sepenuhnya merdeka dari Kiwil, untuk mengisi kemerdekaan statusnya sebagai janda, diam-diam Meggy rupanya sudah mulai gencar mencari pendamping dengan beberapa pria sebagai pengganti Kiwil. Ia sesumbar mengaku ada beberapa pria yang sudah mendekatinya. Bahkan beberapa waktu lalu, ia sempat mengaku tengah didekati pria bule asal Turki. Saling kenal satu sama lain. Orang Ustaz mungkin? Enggak. Justru sepertinya mereka ini baik semua ya silaturahim aja deh intinya gitu. Saya udah jadi janganlah ya, maksudnya belum saatnya nanti kalau udah
saya tetapkan kemana gitu baru. Oh berarti ada beberapa ya? Ya iyalah banyak. Orangnya baik semua sih. Semuanya baik, semuanya perhatian, semuanya selalu saling mengingatkan untuk kita sholat, beribadah, kesehatan, semuanya baik. Udah lakinya nggak jelas, ya, ekonominya nggak jelas, mukanya nggak jelas gitu. Sekarang ada lagi alamatnya nggak jelas. Gue bilang selama 17 tahun hidup sama orang yang nggak jelas. Udah kelar, bilang nggak jelas, iya udah nggak jelas, selesai. Meski mengaku akan segera mencari pengganti Kiwil, tampaknya keinginan itu tak sepenuhnya diinginkan Maggie untuk saat ini. Kemarin, Maggie hanya terkesan ingin meluapkan gumpalan isi hatinya terhadap Kiwil, apalagi sejak awal Kiwil mengambil sikap diam. Atau bisa jadi, itu menandai jika Maggie belum sepenuhnya bisa move on dari suami yang sudah menjadikannya istri kedua selama 17 tahun. Nggak apa-apa, saya bilang, kau hilangkan semua foto ini nggak masalah. Tapi hati nggak bisa dibohongin, gitu loh. Ini yang namanya saya sendiri, wallahi saya bilang sama Rohimah sama ini mau berantem mau ngapain, saya udah nggak peduli. Yang penting saya ini berusaha untuk terbaik. Saya nggak mungkin melupakan Maggie. Karena kenapa? Dari rahim Maggie lahir darah daging saya. Nggak mungkin. Jadi orang bilang, oh dia mantan saya, udah saya lupakan. Bohong. Tidak ada satupun wanita yang dikatakan siap untuk menjadi seorang single parent. Karena tidak ada satupun wanita yang bercita-cita akan bercerai saat dia berumah tangga. Ini bukan suatu pilihan sebenarnya untuk saya. Sekarang ini yang paling berat yaitu berjuang melawan hawa nafsu pada diri sendiri, pada lingkungan, pada keluarga, ya, pada pekerjaan, ya, pada mindset pola pikir. Ya, 17 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bagaimanapun, sosok Kiwil tetaplah punya magnet dan pesona bagi Maggie. Apalagi dari pernikahannya dengan Kiwil, Maggie telah dikaruniai buah hati. Yang paling akan terasa, biasanya setelah tak lagi menyandang status istri Kiwil, yang notabene adalah selebritas, Maggie akan didera sepi dari pemberitaan, apalagi sudah tak ada kaitan antara dirinya dan Kiwil. Lantas benarkah karena itu, Kiwil yakin jika Maggie akan sulit melupakan dirinya? Benarkah Maggie justru merasa sebaliknya? Ia merasa lebih mapan dan populer dari Kiwil hingga menyebut Rohimah pansos? Maksud saya gini, nggak usah mencari-cari masalah untuk pansos atau untuk apa gitu loh. Karena di sini yang bercerai saya sama Mas Kiwil gitu. Kalau misalnya saya bilang mengatakan kenapa saya bilang pansos, lucu gitu loh. Kok jadi ngungkit-ngungkit atau seperti mau nggak ngerti gitu loh. Padahal sih udah nggak ada hubungan sama suaminya gitu loh. Bisa jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang istri itu menjadi penghalang rezeki untuk suami kita. Dengan apa? Dengan kebencian, amarah yang nggak akan pernah berhenti. Gitu. Ya aminkan saja, Kiwil. Kenapa sih lo nggak ngasih nafkah sama lo udah miskin? Amin, insya Allah Kiwil akan lebih baik lagi. Udah gitu aja. Jangan mentang-mentang aku bisa mandiri, aku ini wanita karir, aku ini sukses. Ingat, kesuksesanmu itu karena ridho dari suami. Alhamdulillah dia semakin banyak belajar, semakin banyak mengerti, semakin banyak tahu gitu loh. Dan dia juga kan bukan manusia yang sempurna gitu kan. Kiai aja, ustadz aja masih ada salah, apalagi dia yang masih dalam tahap belajar gitu loh. Kiwil sendiri saat kami konfirmasi ke kediaman istri pertamanya Rohimah kemarin di kawasan Tangerang Selatan, Banten, tampak memilih menyepi. Rumah yang ditinggalinya tampak terkunci rapi. Kabarnya, Kiwil dan Rohimah tengah berlibur dengan keluarga. Ya, sekarang ini aja ngikutin alur saja. Sebenarnya nggak ada yang berat. Kalau kita memang mau menjalani itu dengan ikhlas, biasa saja. Ya, yang berat itu ketika kita bisa mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita.